Sebab itu sore hari ini mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Ya, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita angkat satu pujian. Ada di sini ya pujiannya ya. Sungguh besar setiap Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Haleluya. Dibakarlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Yes, haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang lagi. Ini ya. Kita lebih dari pemenang. Dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, muliakan atas seluruh bumi. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami muliakan. Kami tinggikan nama Engkau Tuhan. Kami agungkan nama Engkau ya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah kami, Allah yang hidup dan ajaib Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Biarlah pada saat ini Tuhan Kau beri kami kesempatan untuk kami belajar terlebih lagi Tuhan. Kami ingin mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicara ya Tuhan pada sore ini. Pakailah hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu Kau kudus sucikan Tuhan. Engkau taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Tuhan. Kalau hamba bisa berdiri di tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila setiap kami yang semua yang hadir di tempat ini, Tuhan Engkau berikan kami juga hati yang sungguh-sungguh mau mendengar isi hati Tuhan. Kami juga mau belajar, kami juga mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Ibu-ibu ada yang sudah dapat lembaran? Berdua-berdua ya, karena kita kan 4 minggu yang lalu ya pelajaran SPK ini ya. Enggak semuanya yang hadir, tapi hari ini pada hadir ya. Enggak apa-apa ya ibu-ibu ya. Kita hari ini kita mau belajar saya bersekutu dalam tubuh Kristus ya. Setelah lahir baru, kita memiliki hubungan yang baru dengan Allah dan dengan saudara seiman. Persekutuan dengan Allah dan dengan saudara seiman adalah bukti nyata dari keselamatan yang kita kerjakan. Jadi persekutuan ini sangat penting. Jadi sangat penting sekali ya kita bersekutu dengan Allah ya. Persekutuan dengan Allah dan saudara seiman.
Mari ibu-ibu kita mau belajar ya persekutuan. Ada di sini persekutuan dengan Allah dan saudara seiman. Kita ada 3 poin ya. 3 poin. Kita akan belajar pertama yaitu persekutuan dengan Allah melalui doa. Kita buka di Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya. Kita buka dulu Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca sama-sama ibu-ibu ya. Udah semua dapat? 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa Bapa kami sering sekali ya kita dengar ya. Kita juga sering diucapkan, kita pakai ya. Saya juga sering pakai ini ibu-ibu ya. Setiap kali saya berdoa sama anak-anak saya pakai dengan doa ini ya. Dengan dari doa Bapa kami, terus saya melanjutkan dengan doa-doa selanjutnya gitu. Itu yang saya sering gunakan. Doa Bapa kami ini lengkap sekali doa Bapa kami ini ya. Dikatakan Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Berarti apa? Bapa ingin kita menguduskan nama dia. Karena dia raja, karena dia Allah. Kita harus kuduskan nama dia. Jangan sembarangan kita menggunakan nama Tuhan ya. Jadi kita harus benar-benar kata nama Tuhan itu kita harus pergunakan dengan baik ibu-ibu ya. Kuduskan nama dia. Di sini kita minta, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi berarti apa? Berarti Tuhan inginkan kita ini ya, meminta Roh Kudus tuh hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dia katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau Roh Kudus hadir, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, kita percaya ya, mujizat Tuhan akan terjadi. Kita lemah pada saat kita undang Roh Kudus hadir. Itu kita dikuatkan ibu-ibu ya. Jangan lupa doa Bapa kami itu sangat luar biasa ya. Di sini ya. Ya 11, berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Di sini kita diajarkan bahwa kita harus mengucap syukur ibu-ibu ya. Kita mengucap syukur ya. Jangan bersungut-sungut. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kita dapatkan. Ya, saya pernah ngalami ibu-ibu ya. Uang 2.000 perak. Kalau nggak salah 2.000 itu saya pergunakan bisa makan 1 hari. Itu tahun 98 gitu. Jadi kalau kita mengucap syukur sama Tuhan, ya mengucap syukur sama Tuhan itu, Tuhan cukupkan. Bahkan makanan itu menjadi suatu makanan yang enak buat kita makan. Jadi berkat ya. Coba kalau kita bersungut-sungut, kita bersungut ya. Apaan uang segini, mana bisa, mana cukup. Kita bilang begitu, mana cukup, mana bisa beli apa sih uang 2.000? Bagaimana bisa makan untuk 1 hari gitu. Tapi saat kita mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan buat apa yang kudapatkan pada hari ini. Percaya ibu-ibu ya. Itu berkat itu luar biasa yang Tuhan berikan buat kita ya. Jadi doa Bapa kami ini kita harus, ini sebenarnya luas sebenarnya perkataan ini luas sekali doa ini ya. Nah, Tuhan ajarkan kita juga untuk kita mengampunin, ya. Jadi kita belajar untuk mengampunin ibu-ibu ya, belajar ya untuk tetap mengampun apapun yang kita disakitin, di apapun kita tetap mengampunin. Saya juga pernah dulu bersaksi ya, di mana saya disakitin suami ya, tapi saat saya mengampuni luar biasa ibu-ibu, saat kita mengampuni itu ya, lepas rasanya kita tuh ya, bebas kita tuh. Coba kalau kita tidak mau mengampunin, waduh ibu-ibu, kita tidak bisa mengampuni itu ya. Hati ini kita rasanya gimana sih ya? Rasanya ngeliat mukanya kesel gitu, sebel gitu. Tapi Tuhan ajarin dan doa Bapa kami untuk kita bisa mengampuni orang lain ya, terutama pada orang yang paling dekat sama kita. Kadang-kala ibu-ibu ya, orang dekat itu menyebalkan. Memang benar ya, suami kita kadang-kadang ada aja yang kita bikin kita sebel. Tapi pada saat kita mau mengampuni kesalahan dia, ya kita mengampuni dia, Tuhan bilang aku akan mengampuni engkau. Waktu saya mengampuni suami saya itu ya, sebelum mengampuni ada suara Roh Kudus bilang gini, ampunin dia. Kalau kamu tidak bisa mengampuni dia, aku pun tidak akan mengampuni kamu. Jadi Tuhan tuh Maha Pengampun ibu-ibu. Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau kita bisa mengampuni Tuhan, aku akan mengampunin. Jadi jangan menganggap diri kita ini suci, diri kita ini benar gitu ya. Jangan menganggap bahwa kita ini dosa, semuanya berdosa.
Tapi pada saat kita bisa mengampuni orang lain, Tuhan pun akan mengampuni kita. Tuhan tidak pernah perhitungkan segala kesalahan kita. Kenapa? Kita melakukan firman itu, mau mengampuni, ya. Terus di ayat 13 dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi sini ya, setiap permasalahan, setiap persoalan kita hadapin ibu-ibu ya, pasti ada jalan keluarnya. Ya, kita percaya ibu-ibu ya, di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Tapi Tuhan menguji setiap kita. Supaya apa? Kita supaya menjadi orang yang kuat. Orang yang murni hatinya gitu. Jadi kita di dalam ujian itu ada proses yang Tuhan berikan pada kita, ibu-ibu ya. Jadi ajaran doa Bapa kami ini, di mana kita diajarkan Tuhan untuk hidup kita ini hidup yang benar, hidup yang berkenan di hati Tuhan, hidup yang berkenan di hati Tuhan, ya. Di sini dikatakan doa adalah dialog antara orang dengan Allah, ya. Jadi doa itu adalah dialog antara orang dan dengan Allah. Jadi doa bersifat dua arah. Jadi bagaimana cara berdoa? Pertama kita harus datang dan masuk dalam hadirat Allah dengan darah Yesus. Kemudian kita berbicara kepada Bapa tentang kebutuhan kita dan orang lain, dan kemudian kita menantikan Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Ya, jadi doa itu ya dimana kita berdialog dengan Tuhan. Ya ibu-ibu ya, kita pasti berdoa ibu-ibu ya, pasti berdoa, betul? Setiap pagi kita bangun tidur, kita berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Aku boleh bangun pagi ini, aku bersyukur Tuhan. Tuhan berikan aku kesehatan. Saya selalu begitu berdoa. Terima kasih Tuhan. Aku boleh ada pagi ini Tuhan. Aku bersyukur ini semua kasih anugerah Tuhan. Jadi doa itu tuh dua arah antara kita sama Tuhan. Gitu. Jadi jangan berdoa, kita berdoa tek gitu. Nggak ada koma, nggak ada titik, tek gitu ya. Tapi Tuhan mau kita berdoa tuh dua arah. Sungguh-sungguh kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pada saat kita seperti Santi tadi ya bersaksi ya, jadi berdoa jangan minta kata Santi. Tapi doa itu seolah-olah apa yang kita doakan itu kita sudah dapat, walaupun kita belum menerima yang kita doakan itu. Tapi seolah-olah kita sudah dapat. Tapi benar pada Santi mengatakan terima kasih Tuhan, walaupun aku tidak sembuh, aku tetap percaya gitu kan ya, bahwa Yesus itu adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Jadi kita percaya bahwa kalau setiap doa yang kita doakan itu, kita katakan terima kasih Tuhan. Aku boleh sehat, aku boleh kuat, aku bersyukur Tuhan, ini semua kasih anugerah Tuhan. Jadi kita jangan bersungut-sungut ibu-ibu, kalau doa minta terus. Tuhan kesel nggak? Kesel. Nah ya, nggak usah Tuhan, kita sendiri aja kalau anak kita minta berkali-kali, minta itu ya yang tidak harusnya anak itu terima gitu ya. Kadang-kadang kita kan suka minta ya, tapi belum tentu berkenan di hati Tuhan apa yang kita minta itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita. Kalau kita minta itu belum tentu yang kita butuhkan. Kadang-kadang keinginan gitu ya. Gitu. Jadi Tuhan mau itu setiap apapun yang kita minta kepada Tuhan, kita naikkan doa kepada Tuhan itu. Tuhan mau itu doa itu yang benar-benar menjadi suatu kebutuhan hidup kita, bukan suatu keinginan ya. Tuhan mau kita tuh selalu ada hubungan dekat dengan Tuhan. Itu sangat perlu sekali ibu-ibu ya. Kita harus ada persekutuan dengan Tuhan melalui doa. Jangan pernah tidak berdoa. Dikatakan doa adalah napas hidup. Berarti kalau doa adalah napas hidup, berarti kalau kita tidak berdoa, berarti apa? Mati. Matinya apa? Roh kita, bukan jasmani kita, tapi roh kita mati. Tapi pada saat kita berdoa, ada hubungan kita dengan Tuhan, roh kita itu bangkit. Kenapa? Saat berdoa, itu roh kita yang berdoa ibu-ibu. Roh kita. Tapi kita juga pakai akal budi kita juga ya. Tapi roh kita yang berdoa. Saya sering ibu-ibu kalau berdoa mau tidur itu, kadang-kadang roh kita tuh berdoa sendiri, berkata-kata, berbicara sendiri. Tapi kondisi kita kondisi tidur gitu. Tapi berbicara sendiri. Kadang saya memuji Tuhan juga. Di hati saya ini ada puji-pujian keluar gitu ya di hati saya. Tapi menurut saya nggak nyanyi. Tapi roh yang ada di dalam diri saya tuh memuji Tuhan. Roh yang dalam diri saya tuh berdoa gitu. Nah jadi kalau kita ada hubungan dekat dengan Tuhan, saya yakin setiap ibu-ibu akan mengalami apa yang saya alami. Gitu ya. Yang penting kita punya kerinduan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau ambil lagi di 1 Yohanes 5 ya. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15.
Di sini dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau kita doa tuh harus minta kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita ya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin ya. Ya, jadi kita harus meminta sesuatu tuh menjadi suatu kebutuhan ibu-ibu ya, jangan menjadi suatu keinginan ya. Kedua itu persekutuan dengan Allah melalui firman. Dua, persekutuan dengan Allah melalui firman. Di Yohanes 1 ayat 1 kita baca. Yohanes 1 ayat 1 ya. Ayo siapa yang bisa silakan baca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya. Jadi persekutuan kita dengan Allah melalui firman ya Allah. Jadi firman itu berarti apa firman itu? Allah ya, berarti ya Allah bicara kepada kita melalui firman-Nya ya. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita harus lakukan ada 4M ibu-ibu ya. Catat ibu-ibu ya, ada 4M. Setiap kita membaca firman itu kita harus tahu ya. M1 itu kita menerima, kita membaca berarti kita menerima ya. M2 merenungkan. Setelah kita membaca firman itu, kita harus renungkan ibu-ibu ya. Jadi bukan berarti kita baca aja gitu ya, tapi kita renungkan. Pasti ibu-ibu dari sekian banyak ayat yang kita baca itu, kita kan semuanya baca Bible ya, baca Bible nih. Jadi dari satu pasal itu pasti ada satu ayat beberapa ayat tuh kena ke kita. Kayak Tuhan bicara pada kita, gitu Tuhan bicara ya. Itu M2 merenungkan, kita renungkan firman itu ya. M3 itu artinya melakukan. Jadi setelah kita menerima firman, kita membaca firman ya, kita baca firman itu kan kita biasanya ngomong ya, diucapkan gitu. Berarti telinga kita mendengar firman itu, terus kita merenungkan firman itu. Ketiga, M3 melakukan. M4 membagikan. Jadi firman yang kita dapatkan itu kita bagikan ibu-ibu. Kita share lagi ke teman-teman kita. Mungkin kita dapat sesuatu, waktu kita share ke teman kita, mungkin di WA status itu akan memberkatin orang ya gitu. Jadi saya kan selalu kata pagi itu kan membagikan firman itu ya. Semua merasa diberkatin. Merasa ya, saya tuh bagi di grup-grup gitu ya. Ya grup-grup gitu ya. Pasti grup inti saya, grup keluarga saya bagiin gitu ya gitu. Kenapa? Waktu saya mendapat sesuatu saya akan bagikan. Jadi kita jangan dapat sesuatu kita makan sendiri, ibu-ibu ya. Ya Tuhan mau setiap apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu kita bagikan. Ya, kita bagikan ke orang lain supaya orang itu diberkatin juga. Jadi bukan hanya kita. Jadi persekutuan dengan firman menghasilkan iman yang membawa kita taat dan menang atas persoalan hidup. Ya, jadi persekutuan dengan firman itu menghasilkan iman. Jadi pada saat kita membaca firman, kita mendengarkan firman itu, timbul iman dalam diri kita. Ya, timbul iman. Dengan iman yang kita dapatkan itu, percaya bahwa Yesus itulah Allah kita. Kalau saya yakin, kalau kita tidak pernah baca firman, bagaimana kita bisa tahu bahwa bahwa firman itu adalah Allah. Tapi saat kita membaca firman, kita tahu Yohanes 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Yohanes mengawali Injilnya dengan menyebut Yesus, ya. Yesus. Firman itu di bahasa Yunani logos, ya. Dengan menggunakan istilah ini bagi Kristus, Yohanes memperkenalkannya sebagai sabda Allah yang pribadi dan menunjukkan pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada manusia melalui anaknya. Benar ya? Pada akhir ini ya, kita kan di zaman akhir nih, kita hidup ini zaman akhir kan gitu. Jadi Allah itu telah menyatakan melalui anaknya tuh Yesus itu sebagai anak dia, Yesus itu ya. Nah, jadi menunjukkan pada zaman akhirnya Allah telah berbicara kepada manusia melalui anaknya, yaitu Yesus ya. Kita baca ibu-ibu di Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 ya. Ya.
Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Siapa yang dapat silakan baca. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Amin ya. Jadi setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali. Ya kita tahu ya kalau zaman dahulu Allah melalui apa? Nabi-nabinya gitu ya. Melalui banyak nabi-nabi gitu ya. Supaya orang tuh bertobat. Karena kita tahu ya manusia tuh penuh dengan dosa ibu-ibu ya. Dosa ya. Nah. Tapi maka pada zaman akhir ini Ia telah bicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa? Yesus. Jadi melalui akhir ini Tuhan memakai Yesus itu ya untuk penebus dosa kita ya. Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan. Jadi dikatakan Tuhan itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi ya kalau kita percaya Yesus berarti kita percaya Bapa di surga. Betul ya. Bagaimana kita percaya Bapa di surga? Yesus sendiri kita tidak percaya. Sedangkan dikatakan Yesus adalah wujud Allah gitu ya. Di sini Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus sebagai berbagai ragam hikmat Allah dan penyataan sempurna tentang sifat dan kepribadian Allah ya. Terus kita yang ketiga ya, persekutuan dengan Allah dan sesama. Kita buka Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Benar. Ya, saya bersyukur ibu-ibu ya dengan persekutuan doa di sini, tempat ini luar biasa ya ibu-ibu ya. Kita punya hati membuat jiwa-jiwa. Ya. Kita bersyukur ya ibu-ibu ya. Pada saat kita mungkin beberapa tahun yang lalu kita berapa tahun tinggal di sini, seperti kan Gana cerita ya Bu Cigana ya. Dia rindu ingin ada persekutuan gitu. Tapi Tuhan pakai ya saya bisa ketemu dengan Cigana. Begitupun yang lain-lain Eni juga banyak ya ibu-ibu kita di sini mengalami ya. Ci Asian juga ya gitu ya, melalui Nani Ci Asian juga bisa datang kemari gitu ya, mengenal Kristus itu ya sebagai Tuhan juru selamat. Jadi kita bersyukur ibu-ibu ya, kita bisa membawa jiwa datang. Jadi kita bisa membawa jiwa itu, kita tidak hanya untuk diri kita diselamatkan, tapi kita mau teman kita, siapapun kita itu, kita mau bawa mereka supaya mereka bisa mengenal Kristus, gitu ya. Kita mengenal Kristus. Di sini dikatakan ya, persekutuan dengan saudara seiman sangat penting. Kita bersyukur dengan ada persekutuan doa ini ya, kita bersekutu bersama-sama, ya. Kita saling menguatkan, kita saling memberkati dengan satu yang lain melalui apa? Melalui kesaksian-kesaksian, ya. Setiap kan kesaksian yang kita saksikan itu adalah kesaksian hidup. Seperti Ibu Debbie ya, pergumulannya berapa lama dia bergumul untuk anak-anaknya itu untuk bertobat. Ya, gitu. Tapi ada waktu Tuhan sudah jawab saat ini. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan pernah kita menjauh dari persekutuan ibu-ibu ya. Jadi ya, kita teruslah mencari Tuhan, terus cari Tuhan ya gitu ya. Biar kita semakin bertumbuh, berbuah-buah di dalam Tuhan. Di sini dikatakan ya, ibu-ibu ya, kalau kita bisa mengadakan persekutuan Allah dengan sesama, berarti kita harus ada persekutuan kita juga dengan Tuhan. Betul, seperti salib vertikal. Berarti kita harus bersekutu dengan Allah dulu. Setelah kita bersekutu dengan Allah, horizontal dengan sesama. Jadi kalau saat kita percaya bahwa Yesus itu Allah yang hidup,
kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan dari Tuhan Yesus, berarti kita akan membawa keselamatan itu juga kepada teman-teman kita, sesama kita, gitu. Kita bawa dia untuk mengenal Injil, mengenal kebenaran, mengenal keselamatan, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tidak ada ya di bawah kolong langit ini ya yang bisa menyelamatkan kita, hanya Yesus. Hanya Yesus satu-satunya, Tuhan juru selamat kita, penebus kita, Ibu ya. Jadi kita harus tetap ya Ibu ya mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita pun bisa mengasihi saudara-saudara kita seiman ya. Kita pun harus memelihara iman kita Ibu-ibu. Iman kita harus jaga. Ya, banyak sekali orang-orang menjual iman saat ini. Ya, banyak sekali Ibu orang menjual iman. Kenapa? Karena kedudukan, karena uang, bisa menjual iman. Gitu. Kenapa? Dia ingin, itu keinginan sebenarnya ya. Orang menjual iman itu keinginan karena dia ingin mendapatkan satu jabatan yang tinggi, karena mungkin dia ingin seperti ya orang yang berpacaran pun bisa loh Ibu-ibu mencari pasangan, yang penting pasangan aja gitu. Tapi dia asal pilih gitu. Dia orang Kristen gak terima Yesus, tapi karena dia cinta kepada orang ini, orang dunia ini, maka dia jual iman dia bisa masuk ke agama yang lain gitu. Jangan sampai begitu terjadi anak-anak kita. Kita berdoa terus biar anak-anak kita mendapatkan pasangan hidup yang sepadan ya, yang takut Tuhan. Yang penting takut Tuhan, itu yang penting, takut Tuhan. Modal kita hanya takut Tuhan Ibu-ibu ya, bukan kekayaan. Kekayaan bisa habis. Kekayaan bisa habis, tapi iman percaya kepada Tuhan tidak pernah habis. Itu sampai kekekalan. Jadi kita ajar kepada anak-anak kita untuk mendapatkan suatu pasangan hidup yang seiman. Walaupun kita nih ya, misalnya dalam kekurangan apapun, kekurangan apapun ekonomi kita, jangan pernah kita menjual iman kita. Ya, kita percaya bahwa Jehovah Jireh, Allah itu, dia menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Kadang-kala kita ini ya, maunya cepat, instan gitu hidupnya, mau cepat kaya gitu ya, maunya apa yang diminta tuh mau cepat dapat gitu. Tapi kadang-kala Tuhan tuh memproses hidup kita, Tuhan membentuk iman kita. Supaya apa? Supaya dengan iman yang Tuhan bentuk ini kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa menjadikan tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, jadi biarlah ya persekutuan kita dengan Allah dan sesama itu harus kita pupuk. Kata orang seperti kita tuh menanam ya, tanam padi gitu ya. Kita pupuk, kasih pupuk. Begitupun iman kita pupuk. Iman kita tuh terus makin kuat, iman kita tuh dengan apa? Dengan firman Allah, dengan persekutuan kita berdoa dengan Tuhan. Itu iman. Jadi iman akan membentuk iman kita, maka kita kuat. Tapi kalau kita tidak pernah membentuk iman kita itu, kita gampang goyah Ibu-ibu ya. Gampang goyah, apalagi sekarang ini Ibu-ibu kita mendengar bermacam, serem Ibu-ibu ya di dunia ini, serem banget, serem gitu ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak serem. Kenapa? Kita punya Allah yang besar. Yes. Allah yang memberi kekuatan pada kita, ya. Kita lanjut lagi ya Ibu-ibu ya. Di persekutuan dengan Allah melalui perjamuan kudus. Nih Ibu-ibu, saya udah sampai bawa perjamuan kudus. Karena minggu lalu kan kita perjamuan kudus, ya. Biar kita tahu aja nih, ya. Ini perjamuan kudus. Jadi ada roti, ada anggur ya, ada roti, ada anggur. Kita baca di Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Yang sudah dapat silakan baca. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minumlah darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Amin ya. Tapi yang kita bahas itu di ayat 54 ya Ibu ya. 54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, di sini dikatakan ya, perjamuan kudus itu dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan. Amin ya. Dan satu dengan yang lain. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan dengan satu dengan yang lain. Itu ya, itu persekutuan perjamuan kudus ya Ibu-ibu ya. Kita makan dagingku dan minum darahku. Kita menerima hidup rohani dengan percaya bahwa Kristus dan mengambil bagian dalam manfaat penebusan dari kematiannya di kayu salib. Ya, kita tahu bahwa Yesus mau berkorban bagi kita, mau mati di atas kayu salib. Kenapa? Untuk apa Tuhan Yesus menebus segala dosa kita? Gitu. Karena Tuhan tuh menyayang kita, mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak memberikan nyawanya gitu di atas kayu salib, kita semua binasa Ibu-ibu. Ya, semua binasa kita ini. Kenapa? Neraka itu sebenarnya bukan untuk kita Ibu-ibu, untuk iblis. Kita tahu kan ceritanya sepertiga dari malaikat itu akan dari surga dijatuhin ke bumi. Itu jadi ya setan-setan itu. Jadi Ibu-ibu ya. Jadi apa maksudnya tuh? Jadi bahwa Yesus yang telah mati di atas salib, yang telah menderita, itu semua menanggung dosa kita. Menanggung dosa kita. Kita ini orang berdosa. Tapi Yesus mau supaya kita jangan binasa. Dia mau korbankan diri dia. Dia mau menderita. Tuh. Jadi kalau kita di sini roti ini melambangkan tubuh Kristus ya. Anggur melambangkan cawan itu darah Kristus. Ya, Ibu ya. Nah, kita bandingkan Ibu-ibu ya, di ayat 53 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dagingku, daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi kita harus ya, kalau kita sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita harus tetap ya makan dan minum roti dan anggur ini ya. Kita baca lagi Ibu ya. Kita bandingkan dari 53 itu sampai di ayat 63 juga dikatakan di 63, rohlah yang memberikan hidup. Rohlah Yesus itu yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna ya. Nah, perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup. Ya, Ibu-ibu ya. Demikian kita mendapatkan bagian dalam Kristus selama kita terus beriman kepada Tuhan. Jadi selama kita terus memiliki iman, percaya kepada Kristus itu ya, maka kita tahu bahwa firman yang hidup itu memberikan kehidupan bagi kita. Ya, kita baca yuk di Yohanes 1 tadi yang kita udah baca, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 ya. Itu kan tentang firman ya. Yohanes 1 yang kita balik lagi ke Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 ya. Saya baca ya. Di ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Jadi di dalam Tuhan ada hidup ya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita percaya ya bahwa Yesus itu adalah terang. Betul ya? Yesus itu terang. Dia menerangin dunia ini. Dia menerangin hati kita yang keras. Oleh karena kasih anugerah Tuhan kita diselamatkan. Ya. Jadi ibu-ibu, kita boleh ada di tempat ini, itu kasih anugerah Tuhan ibu-ibu. Kita bisa mengenal Kristus, itu kasih anugerah Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan. Tapi kasih anugerah. Jadi kita bersyukur kita adalah umat pilihan Dia. Ya, kita semua di sini umat pilihan Tuhan. Ya. Jadi kita tahu juga bahwa Yesus berkata bahwa Dia adalah roti hidup. Ya, roti hidup ya. Di 2 Timotius 3 ayat 16 berkata ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Dua Timotius
Ya, coba baca kalau udah. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat, ibu-ibu. Ya, tidak ada firman Allah yang tidak bermanfaat. Kenapa firman Tuhan katakan pada mulai ada firman? Berarti kalau kita mencari Tuhan, cari firman, ibu-ibu, cari firman. Maka kita tahu Allah itu seperti apa sih? Ya, apa sih yang Tuhan Allah telah lakukan kepada kita umatnya? Itu firman, semuanya firman. Firman telah mengajarkan kita untuk berbuat baik, berbuat benar. Ya, bagaimana kita harus melakukan kebenaran, itu firman semua, ibu ya. Kita tahu ya bahwa Yesus itu ya dikatakan bahwa adalah roti yang hidup. Saat kita makan, kita bersatu di dalam Kristus. Ya, Yesus ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Kristus. Kalau kita percaya bahwa hidup kita ada Yesus, kita percaya apapun yang kita minta, Tuhan pasti jawab, ibu-ibu. Asal berkenan di hati Tuhan, ya. Jangan kita minta sesuatu tuh semuanya kita aja, gitu ya. Jadi percaya bahwa Yesus hidup di dalam hidupku dan aku ada di dalam Kristus, ya. Terus kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan kuasa pembaharuan Roh Kudus. Ketika kita mendengar dan menerima firman Allah, ya, pada saat kita menerima kasih karunia Allah itu, kita tahu bahwa kita telah menerima firman yang hidup itu, ya. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya. Dari mana kita tahu? Dari firman. Dari firman Allah, maka kita tahu bahwa kita ini adalah umat yang pilih Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan. Kalau kita tidak baca firman, bagaimana kita bisa tahu, ibu-ibu ya? Maka dari itu, jangan pernah kita berhenti untuk membaca firman. Kita terus cari firman, cari Allah, ya. Karena dari firman lah kita tahu bahwa Allah itu berkata-kata dalam hidup kita, ya. Kita baca di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 berkata, ya, tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa. Jadi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, itu Tuhan sedang memberikan kuasa kepada kita, ibu-ibu. Jadi jangan takut lagi, ibu-ibu ya, jangan takut lagi. Jadi nanti kalau ada apa-apa, cari pendeta gitu ya. Wah, cari si Herti aja dah, saya berdoa gitu. Kita diberi Tuhan kuasa. Jadi bukannya Ibu Maria aja, tapi kita diberi kuasa. Ya, jadi kalau ada apa-apa kita sendiri yang bertindak, ibu-ibu. Kenapa? Kita sudah terima keselamatan, Tuhan berikan kasih karunia. Tuhan bilang pada saat engkau menerima aku sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau telah diberi kuasa. Amin ya. Jadi jangan lagi ya apa-apa, ingat si A, doain si A aja, manjur doanya. Enggak, ibu-ibu. Ya, doa kita pribadi dengan Tuhan. Ya. Doa kita juga manjur juga. Iya, justru itu. Jadi kita percaya kalau doa kita itu pasti didengar Tuhan. Bukan doanya si Herti, bukan doanya Santi, bukan ibu doa Nonse, tapi doa kita itu ya didengar Tuhan, dijawab. Mungkin doa kita tuh doa yang sederhana, mungkin doanya tuh ya yang enggak panjang, yang singkat, mungkin sepatah dua kata. Tapi Tuhan tahu kok, ibu-ibu, ya. Tuhan tahu, enggak usah doa yang indah gitu ya. Sekecil apapun Tuhan tuh tahu gitu. Sebelum engkau berbicara, Tuhan udah tahu di hatimu. Gitu. Jadi jangan takut untuk berdoa. Jangan takut untuk berdoa, ya. Kita harus berdoa, belajar berdoa. Sekecil apapun doa kita tuh, sederhana apapun doa kita, Tuhan dengar, ibu-ibu. Karena Dia Maha mendengar. Tuhan itu Maha mendengar, ibu-ibu ya. Kita akan terus ya selamat menerima kasih karunia dengan tetap bersatu dengan Kristus serta makan dan firman Allah, dari firman Allah, dan terus menerus melalui membaca, menaati dan menerima kebenarannya, ya. Jadi kita selain kita membaca, kita merenungkan firman itu, kita pun bagikan firman itu, ya. Kita harus taat, ibu-ibu ya. Jadi kita harus taat. Jadi firman yang kita dengar itu kita harus lakuin, ya. Jangan kita baca doang, kita dengar doang, tapi kita lakuin. Kita harus taat, belajar. Ya, kita baca di Yakobus 1 ayat 21. Ini banyak buka firman ya. Yakobus 1 ayat 21. Saya baca ya. Ya, Yakobus 1 ayat 21.
Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi kita buang ibu-ibu. Jadi Allah mau hidup di dalam hidup kita itu apabila kita memiliki hati itu yang bersih. Ya, kita buang segala kotoran-kotoran yang dalam diri kita, kebencian, kedengkian, iri hati, ketamakan, segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan kita buang, ya, kita buang. Firman itu harus kita hidupin. Jadi bukan firman itu yang hanya kita dengar-dengar saja, tapi firman itu kita taati, kita lakuin firman itu. Jadi firman Tuhan katakan, misalnya kita untuk mengampun, kita harus mengampunin. Tuhan bilang untuk mengasihi, kita harus mengasihi. Tuhan bilang kita harus memberi, kita harus beri. Ya jangan pelit, ya. Untuk apalagi untuk pekerjaan Tuhan kita jangan pelit ibu-ibu, ya. Kita harus beri karena kita tahu apa yang kita dapat semua datang dari Tuhan. Betul ya? Semua datang dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang membuat kita tuh berhasil. Jadi kita harus percaya bahwa semua yang kita dapatkan ini semua datang dari Tuhan. Ya, jadi kita harus hidup itu benar di hadapan Tuhan. Hati kita harus kudus, harus suci ya ibu-ibu ya. Kita baca di 1 Korintus 11 ayat 3-26. 1 Korintus 11 1 Korintus 11 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25 ya. Tadi kita baca tadi kan di Yohanes 6 ayat 53 sampai 57 ya. Ini kan persekutuan dengan Allah melalui perjamuan kudus ya. Yang keduanya 1 Korintus 11 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ayat 23 sampai 26. Ada yang bisa baca? 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang kumateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, amin ya. Ini yang minggu lalu yang pada saat kita perjamuan kudus, ini ada kata-kata yang saya ucapkan gitu ibu-ibu ya. Dikatakan dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ya, yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pada saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ya, pada malam perjamuan kudus dia ya, sebelum dia ditangkap, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus ya bersama murid-muridnya. Kita akan persekutuan dengan saudara seiman melalui kelompok sel. Kita baca di Kolose 1. Ini yang terakhir ya ibu-ibu ya. Persekutuan dengan saudara seiman melalui kelompok sel Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Kolose 1. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus
ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, jadi kelompok sel itu adalah mempraktekkan gaya hidup Allah sehingga setiap anggotanya bertumbuh ya ke arah kesempurnaan Kristus dalam menyatakan kasih, kuasa, dan kebenaran firman-Nya serta melipat gandakan gaya hidup Allah kepada orang. Seperti kita ini ya. Jadi seperti kita ini persekutuan kita ya dengan orang-orang yang seiman ya. Melalui persekutuan kita maka kita mempraktekkan gaya hidup Allah. Jadi kita tidak hanya mendengar firman tapi kita praktekkan firman itu. Melalui apa? Melalui kita bersaksi, kita mengalami sendiri ya. Mengalami sendiri bersama Kristus di dalam kehidupan kita ya. Nah, Ibu-ibu, jadi ya, jadikanlah persekutuan dengan Allah sebagai prioritas utama dan persekutuan dengan saudara seiman dengan prioritas yang berikutnya. Jadi berarti kita harus prioritaskan kita dulu, persekutuan kita dengan Allah dulu ya. Harus kita utamakan Allah dulu baru sesama ya, Ibu ya. Kita tahu ya Ibu ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat ini ya, saatnya kita harus harus datang kembali kepada Kristus ya. Karena kita tahu bahwa hanya satu-satunya Tuhan aja yang juru selamat hidup kita, bahwa kita adalah gereja Tuhan ya. Kita adalah gereja Tuhan, Ibu-ibu ya. Kita harus perlengkapin terus diri kita dengan perlengkapan senjata Allah ya. Jangan pernah kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, jangan pernah kita meninggalkan persekutuan kita dengan sesama. Kita harus ada hubungan terus dengan Tuhan, hubungan dengan sesama kita. Karena dari situlah Allah kita dimuliakan melalui hidup kita.